on YouTube. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Toleransi dalam Islam. Coba sebelum saya jelasin, Syifa, apa yang dimaksud dengan toleransi? Saling menghargai, Pak. Ya, saling menghargai, saling menghormati, berlapang dada dengan perbedaan, kemudian tidak ingin menyinggung perasaan orang lain, dan semisalnya ya, dan semisalnya. Suara saya jelas nggak sih? Cek. Jelas, Pak. Jelas. Jelas apa jelas bingit? Jelas ya. Lanjut. Ini pengertiannya. Secara bahasa, ini ada, kalau kamu tulisan UB ini, kayaknya kelas 12 tahun lalu yang buat UB. Jadi nggak usah bingung ya, UB itu ulangan bulanan. Yang buat UB keluar. Ini buat kelas 12 tahun lalu. Ya. Dalam bahasa asing, kata toleransi berasal dari toleran, artinya sabar, menahan diri, menghargai pendapat orang lain. Nah, dalam bahasa Arab itu disebut dengan at-tasamuh, artinya berlapang hati. Berlapang hati, tidak kalau istilah sekarang sumbu pendek. Sumbu pendek itu cepat meledak kalau bom. Maksudnya tidak cepat terpancing. Tenang aja, tenang. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sifat atau sikap toleran itu apa? Dua kelompok yang berbeda kebudayaan, saling berhubungan dengan penuh, berinteraksi, bekerja sama dengan penuh. Itu pengertian toleransi. Adapun secara istilah bisa dijelaskan di sini, suatu sikap seseorang ya atau kelompok baik minoritas atau mayoritas untuk menjaga perasaan dan menghormati orang lain. Selanjutnya, toleransi dalam Al-Quran. Ini ada firman Allah surat Al-Hujurat ayat 13. Coba dibaca Nabila Syahwa, Arabnya dan terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya, terima kasih. Terjemahnya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Terima kasih, Nabila. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum dzakari wa unsa. Wahai manusia, ini kami ciptakan kamu dari laki-laki, dzakarin wa unsa, perempuan. Unsa itu satu orang perempuan. Kalau banyak orang perempuan, nisa, an-nisa, maka ada surat an-nisa. Berarti surat terkait dengan perempuan. Apa Allah itu memuliakan perempuan. Buktinya ada surat perempuan, an-nisa. Memang ada surat laki-laki. Ar-rijal itu nggak ada. Tuh, jadi wanita itu mulia, dimuliain sama Allah. Ada surat Al-Quran, surat An-Nisa. Di Al-Quran nggak ada surat Ar-Rijal, nggak ada. Nah, waja'alnakum syu'uba. Lalu kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Wa qabaila, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arufu, saling kenal, mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia, yang paling takwa. Ini dasar pijakannya ya. Interaksi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, saling mengenal. Nah, dalam hadis ini dari Ibnu Abbas ya, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Bertanya kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau menjawab,
al-hanifiyah as-samhah. Yang lurus lagi toleran. Agama yang lurus lagi toleran. Ada beberapa jenis toleransi. Yang pertama sesama muslim, yang kedua pada non-muslim. Sesama muslim berarti disebut dengan ukhuwah Islamiyah, ya. Ukhuwah Islamiyah. Kalau kepada non-muslim itu ukhuwah basyariyah. Ya, basyariyah itu sama manusia. Kalau sesama muslim ukhuwah Islamiyah karena agamanya sama. Kalau kepada non-muslim karena dia itu makhluknya Allah, ya basyar. Ukhuwah basyariyah. Ini ada beberapa poin-poin ya. Poin-poin toleransi kepada sesama muslim. Yang pertama, ada muslim yang masih saudara dan muslim namun orang lain. Muslim yang masih saudara ini menunaikan hak saudara seperti warisan, wasiat, wali, kan masih saudara. Saudara dapat warisan. Syifa dapat warisan dari ayahnya, dari ibunya. Ya, dapat wasiat, dapat perwalian. Nanti Syifa kalau nikah dapat apa boleh diwalikan oleh saudara laki-lakinya. Kalau ayahnya nggak ada, ya boleh oleh saudara laki-lakinya. Perwalian, wali itu yang mewakilkan. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, ya ini umum lah ya. Menunaikan hak sebagai muslim secara umum. Jawab salam, saudara, misal saudara salam nggak dijawab, ya. Menerima tamu, ya. Kalau saudara bertamu, masa nggak diterima? Terima dengan baik. Memberi hadiah, ya. Kalau datang bawa oleh-oleh, kalau masak makanan banyak ya dikirimin. Atau misalnya ulang tahun, siapa yang ulang tahun nih? Quinta kayaknya ulang tahun ya, Quinta? Enggak, Pak. Tanggal berapa sih? Kepo, Bapak kepo. Aku tanggal 30 Juli, Pak. Oh, 30 Juli. Waduh, sebentar lagi dong. Sweet 17. Ye. Udah lulus itu. Oke, mudah-mudahan sehat semua. Lanjut ya. Muslim namun orang lain. Menunaikan hak-hak mereka. Hampir sama sih ya. Bedanya kalau muslim itu adalah orang lain, nggak dapat ini doang. Warisan, wali, atau wasiat. Ini bedanya. Tapi ternyata kata Nabi, kalau kita punya tetangga yang itu masih saudara, kemudian ketika kita berbuat baik kepadanya, itu pahalanya dapat 2. Kata Nabi, engkau bersedekah, memberi hadiah, memberi sesuatu buat tetanggamu yang masih ada hubungan saudaramu, dan itu muslim, pahalamu dapat 2. Sedangkan engkau beri hadiah atau sesuatu yang membahagiakan tetanggamu, namun tetanggamu itu muslim, tapi muslimnya orang lain, pahalanya cuma 1. Kenapa ya Rasul? Kata sahabat, kalau kau ngasih hadiah atau sesuatu yang berharga atau sesuatu yang membuat saudaramu yang masih tetangga itu senang, pahalanya yang pertama engkau pahala sedekah memberi sesuatu, yang kedua adalah pahala menyambung silaturahim sebagai saudara dekat. Nah, kalau yang masih saudara dekat dapat 2 pahala. Kalau tetangganya itu bukan saudara, artinya muslim, pahalanya 1 apa? Pahalanya pahala silaturahim. Ya, pahala memberikan kepada tetangga kita. Terus toleransi itu ada 2 macam ya. Ada bidang akidah, ada bidang muamalah. Kalau dalam bidang akidah, tolong dibaca Safa dibaca. Safa lagi makan ya? Adinda deh, yang nggak makan. Adinda makan juga? Berapa? Oh, kirain. Ya, tolong Adinda. Toleransi dalam akidah, menghormati keyakinan agama orang lain yang berbeda,
Dalam aspek akidah, Islam mengajarkan untuk tidak mengikuti tata cara ibadah mereka, tidak meniru simbol-simbol keagamaan mereka, tidak ikut dalam perayaan hari-hari raya, tidak merusak tempat ibadah milik agama lain, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah ini dalam bidang akidah. Jadi nggak usah ikut-ikut ya tata cara ibadah, nggak usah apa namanya, ya nggak usah ikut-ikutan lah, ngapain juga, kan beda agamanya. Biarkan mereka nyaman dengan ibadahnya sendiri, dengan agamanya sendiri gitu ya. Prinsipnya adalah lakum dinukum waliyadi. Ini suratnya, surat Al-Kafirun. Ayo bareng-bareng dibaca, dinyalain suaranya, di unmute ya. Coba dibaca bareng-bareng 1, 2, 3 semua dari situ masing-masing. Bismillah. Ayo suaranya mana? Aduh. Qul ya. Ya ayyuhal kafirun. Ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Katakan, hai orang-orang kafir. Ini kalau orang disebut kafir kan ini ya marah ya, atau tersinggung. Cuman kan yang ngomong, yang mengatakan kafir itu bukan kita, Allah. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Itu yang nyebut kafir itu Allah. Kita akan nerusin. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Ini poin terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Untukmu kau ke gereja, kau ke pura, kau ke biara, kau ke kuil, kau ke kelenteng. Ya, udah. Serah-serah kamu. Kau ibadah di sana lah. Kalau aku ibadahnya ke masjid, ke musola, sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat Idul Adha, Idul Fitri. Udah masing-masing aja. Nggak usah ikut-ikut. Ya, kamu sholat ibadah di sana, menyembah Tuhanmu di gereja, silahkan. Aku di masjid ya, baca Quran, zikir. Ya, toleransi itu seperti itu yang sebenarnya. Nggak usah campur-campur. Ya. Kadang zaman sekarang tuh ada toleransi yang kebablasan, ikut-ikut sholat, ikut-ikut ke gereja, ikut-ikut hadir pada misa, ngapain gitu. Atau ada orang Nasrani ikut-ikut sholat Jumat, ya ngapain, kan akidahnya beda. Kalau dalam bidang akidah ya udah masing-masing, silakan ya. Laksanakan sesuai akidahmu, agamamu gitu. Nah, sampai kemudian Majelis Ulama Indonesia itu mengeluarkan fatwa tentang haramnya seorang muslim mengucapkan Natal. Jadi nggak usah mengucapkan Natal. Ini fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Bisa minta tolong dibaca. Mai? Ya, Apa kabarmu? baik Pak. Oh, kirain udah ikut itu Cika, udah jadi artis sekarang. Udah masuk OPJ. Saya nonton lah, ini kayak Cika yang murid kita ya. Aduh, Maya kesalip, Mai. Gak apa-apa, Mai, dunianya udah berbeda. Hidup adalah pilihan, Mai. Begitu juga pasangan hidup. Azazai, apaan sih? Apaan sih Pak, ya Allah.
Ayo Mai, baca Mai. Daripada ngantuk lo Mai. Oke, bagaimanakah hukum mengucapkan Selamat Natal? Majelis Ulama Indonesia pada 7 Maret 81 mengeluarkan fatwa haramnya seorang Muslim mengucapkan Natal dengan dasar-dasar berikut, bahwa umat Islam diperbolehkan untuk bekerja sama dan bergaul dengan umat agama-agama lain dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah keduniaan, bahwa umat Islam tidak boleh mencampur adukan agamanya dengan akidah dan Peribadatan ya elah. agama lain, bahwa umat Nangis Islam Mai, kamu Mai. enggak gitu lah. Oh, pilek. Bahwa umat Islam harus mengakui kenabian dan kerasulan Isa Al-Masih bin Maryam sebagai pengakuan mereka kepada para nabi dan rasul yang lain, bahwa barang siapa berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, Tuhan itu mempunyai anak dan Isa Al-Masih itu anaknya, maka orang itu kafir dan musyrik. Bahwa Allah pada hari kiamat nanti akan menanyakan Isa, apakah dia pada waktu di dunia menyuruh kaumnya agar mereka mengakui Isa dan ibunya Maryam sebagai Tuhan. Isa menjawab tidak. Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya satu. Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat dan dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta untuk mendahulukan menolak kerusakan daripada menarik kemaslahatan. Oke. Ini poin-poin secara umum ya tentang mengucapkan Selamat Natal. Nah, apa kaidahnya? Ini kaidah yang dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan itu lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa alaihissalam, akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal yang tadi ya. Kan secara keyakinan kaum Nasrani itu Tuhannya ada 3, sementara Muslim kan 1. Ya, qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Kalau non Muslim kan ada Tuhan Ayah, ya kan? Tuhan Bapa, Rohul Kudus sama Yesus, ada 3 itu. Yesus kan Nabi Isa. Ya, Nabi Isa menurut mereka Tuhan. Kalau Nabi Isa menurut kita adalah Nabi, utusan Allah, bukan Tuhan, manusia biasa yang nanti akan memeluk agama Islam di akhir zaman. Nabi Isa sekarang lagi diangkat ya di sisi Allah. Gitu. Kemudian fatwanya mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram. Jadi ngapain ikut ke sana terus bareng-bareng itu nggak haram ya. Agar umat Islam tidak terjerumus pada syubhat dan larangan Allah, dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan perayaan Natal. Nih. Namun demikian, ini bijaksananya Islam tuh gini. Secara umum sudah mengharamkan untuk orang-orang yang tidak ada pengecualian. Di sini ada yang membolehkan dengan kondisi khusus nih. Dipaksa untuk mengucapkannya. Lo ngucapin nggak? Kalau nggak saya tembak. Nah tuh, udah ucapin aja. Yang penting jiwanya selamat. 2, pada wilayah Muslim yang minoritas, misalnya daerah timur ya, semua Ambon, Sulawesi gitu kan, kebanyakan non Muslim, ngucapin di sana karena Muslim itu minoritas, ya nggak apa-apa, karena kalau nggak ngucapin bisa jadi akan membahayakan. Seperti itu. Juga sebentar. Juga ada sebagian orang-orang sekarang itu yang berdalih toleransi itu dengan mengucapkan. Alasannya ketika poin-poin yang tadi dibaca oleh Maya bahwa mengucapkan Natal itu sama dengan mengakui ketuhanan Yesus, sedangkan Yesus itu adalah nabi menurut agama kita, sedangkan menurut mereka itu Tuhan. Nah, orang ini membantah ya. Tokoh-tokoh ini membantah, loh kita kan mengucapin Natal tidak mengakui ketuhanan Yesus. Kita mengucapin Natal hanya sebagai bentuk bahwa ini adalah sikap yang biasa saja. Dan kita tetap meyakini bahwa Nabi Isa itu Rasul, bukan Tuhan. Yang itu ada di hati kita masing-masing. Dalih pendapatnya orang ini seperti itu. Ya kalau dia bisa meyakini bahwa dia ngucapin itu tidak ada keyakinan tentang
ibadahnya orang Kristen tentang ajaran Trinitas, dia mengakui bahwa Yesus itu adalah nabi bukan Tuhan, itu hak dia. Dia. Cuman proses kayak gini kan ribet, ya kan? Masa harus nanya, lu ngucapin Natal niatnya apa? Masa setiap orang ditanya, kan repot. Kamu ngucapin Natal niatnya apa? Saya niatnya senang-senang aja. Saya nggak ngakui Yesus itu Tuhan. Ya ngucapin aja. Masa setiap orang harus ditanya kayak gitu? Kan ribet. Ini ya. Makanya lebih safety-nya ya fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu secara general itu membuat pijakan yang umum ya. Secara umum nggak boleh. Kalau secara khusus tadi, kalau kamu dipaksa, kalau kamu daerah minoritas, misalnya nanti Quinta kuliah di Amerika ya. Amerika teman-temannya itu Kristen semua ya kan. Merry Christmas ya, ucapin aja karena kamu minoritas gitu ya. Kalau nggak ngucapin bisa jadi nanti akan ada diskriminasi dan sebagainya. Itu kalau minoritas. Tapi kalau ngucapin juga nggak apa-apa ya nggak usah ngucapin. Gitu. Nih ya, kadang-kadang persoalan seperti ini nih suka ditarik-tarik, kalau udah unsur-unsur politik itu ribet ya. Ini kalau udah masuk ke ranah politik itu payah ya jadinya, hukum itu jadi payah. Itu ya, itu teman-teman terkait dengan tadi hukum toleransi. Tadi sampai mana? Kita lanjut ya. Oke, kelihatan itu? Kelihatan? Lanjut. Nah, Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 5. Kelihatan nggak? Slide-nya kelihatan? Shift, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 56 tahun 2016 tentang penggunaan atribut Natal. Ini yang pakai gini-gini nggak usah lah ya. Kan beda agama ya. Ciri khas atau tanda tertentu dari satu agama atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi agama tertentu. Nih, menggunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram. Ini Fatwa Majelis Ulama Indonesia udah jelas, nomor 56. Ya, jangan pengen gaya-gayaan. Woi, pakai kalung salib yuk. Kan gaya-gaya doang. Pak, saya kan gaya-gaya doang, Pak. Kalung salibnya taruh di tangan. Gini, padahal saya gini-gini muslim loh, Pak. Ngapain gitu-gitu. Ya kan, nggak usah. Ya. Nggak usah. Oke, itu dalam sisi akidah udah kelar ya. Tadi kan saya jelasin ada dua ya, ada akidah, muamalah. Akidah itu keyakinan, tadi udah selesai. Sekarang dalam aspek muamalah, muamalah itu interaksi. Muamalah itu adalah interaksi dengan non-muslim dalam urusan duniawi, bisnis, kerjasama, sosial, kemasyarakatan, ya boleh. Ya. Prinsip-prinsip yang dipegang adalah nilai dasar manusia, kesamaan hak dan kewajiban, keadilan, keseimbangan dalam hukum yang berlaku. Ini kalau interaksi boleh. Saya jual barang ke orang Kristen boleh. Orang Kristen jual barang ke saya boleh. Apa dalilnya? Dulu Nabi menggadaikan baju perangnya, baju besi itu yang berat itu ke orang Yahudi. Yahudi kan bukan Islam. Boleh. Misalnya kamu jadi pengurus nanti nih jadi pengurus organisasi kampus, jadi ketua BEM gitu ya. Kamu narik staf-staf pengurusan badan eksekutif mahasiswamu dari non muslim ada misalnya, ya nggak masalah, boleh ya, kan organisasi kerjasama sosial gitu ya. Pokoknya dalam urusan dunia mah boleh, yang nggak boleh itu dalam urusan ibadah. Udah itu aja, itu adilnya Islam ya. Seperti itu. Terus dalil bermuamalah dengan orang lain. Terima kasih. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama. Ini poinnya. Boleh berbuat baik, boleh berlaku adil kepada non-muslim yang tidak merusak, memerangi agamamu. Atau
tidak mengusir kamu dari negerimu, merampas rumahmu, merampas negaramu. Ya, kita tetap berbuat baik ya. Gitu. Sebenarnya lo menyukai orang yang berbuat adil. Ini jenis-jenis orang kafir ada 4 ya. Muahid, kafir muahid itu orang, coba dibaca deh. Oh, dibaca Azka. Azka lagi serius. Tolong baca Azka. Semuanya, Pak. Iya iyalah, cuma 1 slide doang. Jenis-jenis orang kafir. Kafir muahid yaitu orang kafir yang tinggal di negeri mereka sendiri dan di antara mereka dan kaum muslimin terikat perjanjian damai. Kafir zimmi yaitu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan sebagai gantinya mereka mengeluarkan jizyah atau semacam upeti sebagai kompensasi pelindungan kaum muslimin terhadap mereka. Kafir musta'man yaitu orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin dan diberi jaminan keamanan oleh penguasa muslim atau dari salah seorang muslim. Kafir muharib atau orang kafir yang memerangi umat Islam di negeri yang saat itu sedang terjadi konflik antar pemeluk agama, yaitu orang kafir selain 3 jenis data. Kaum muslimin disyariatkan untuk memerangi orang kafir semacam ini sesuai dengan kemampuan. Oke, thank you. Jadi penjelasannya kalau muahid itu orang kafir yang tinggal di negeri mereka sendiri. Orang Amerika, orang Inggris, orang Jerman itu kan non-muslim tuh. Ya mereka tinggal di negaranya. Nah, antara Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Jerman itu ada perjanjian bilateral. Ya, perjanjian damai. Seperti itu. Apa ciri perjanjian damai? Kalau sekarang ya ada pengiriman duta besar. Nih, kalian anak IPS nih, calon-calon duta besar, calon diplomat, ya kan? Cuman bahasa Inggrisnya harus castis dong, ya kan? Kayak Vicky Naki, yes ya Vicky Naki. Kamu nggak tahu ya? Lanjut, kafir zimmi. Apaan sih Pak? Orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Zimmi itu kayak misalnya kamu punya tetangga non-muslim, orang Kristen, atau kamu punya teman. Kalau di NF mah semua muslim ya. Saya dulu di SMA negeri soalnya ada teman yang Kristen, ada teman yang Buddha gitu. Ya seru aja sih. Ya kita saling menghormati. Ya, dengan mereka ya, kalau pemerintahan Islam itu ada pajak ya. Mereka kan bayar pajak juga. Itu 3. Yang ketiga, musta'man, orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin dan diberi jaminan. Ini kayak suaka politik, tahu suaka politik nggak? Kayak misalnya pengungsi di wilayah konflik terus masuk ke Indonesia, terus mereka minta jaminan. Nah, yang masuk itu adalah non-muslim. Masuk ke wilayah muslim, terus minta jaminan keamanan. Oke, sekarang kan masih ada tuh. Cuman muslim ya, kayak pengungsi Rohingya kan di Aceh. Pengungsi Rohingya itu kasihan. Rohingya itu di wilayah Asia Tenggara. Burma kan Rohingya itu. Cuman dia tuh tinggal di wilayah Burma, cuman nggak punya KTP. Tidak diakui sebagai penduduk. Makanya ketika rezim yang berlaku di sana itu memaksa mereka mengusir, ya ada istilah namanya genosida. Genosida itu penghancuran etnis atau pemberantasan etnis. Jadi Rohingya tuh mau dihabisin orang-orang suku Rohingya gitu. Nih, makanya KTP itu penting. Kamu udah pada bikin KTP belum? Hana udah punya KTP? Udah, Pak. Wis, mau udah 17 tahun ya? Saya 18, Pak. Wih, kok bisa nyalip gitu? Nggak tahu, Pak. Iya, berarti kamu sudah semakin dewasa. Lanjut, kafir muharib. Kafir muharib itu kafir harbi ya, yang harus diperangin. Yang harus diperangin tuh kayak gini, kayak tahu Palestina nggak? Palestina itu kan negara Muslim ya. Ini kan dijajah sama Israel. Nah itu Israel itu adalah kafir harbi atau muharib. Kaum Muslimin disyariatkan untuk memerangi orang kafir kayak gini. Orang Palestina itu, dimanapun itu adalah Muslim kan. Ya tentu ini harus
diselesaikan konflik ini secara internasional juga ya. Oke, toleransi dalam muamalah udah tadi, boleh jual beli, adil dalam hukum, boleh berhadiah, memberi hadiah boleh ya. Kamu punya teman nih non muslim, teman kampus nih, ulang tahun kasih hadiah boleh, hadiah bebas, hadiah mah dari mana aja. Tolong menolong dalam urusan duniawi boleh. Ya misalnya kamu jatuh dari motor atau ada temanmu orang Kristen jatuh dari motor, kamu tolong ya boleh. Jangan mentang, jangan ditolong orang Kristen, jorokin aja. Jangan. Kan itu tolong dari manusia. Ini terkait doa bersama lintas agama ya. Nih ketentuannya, doa bersama yang dilakukan oleh orang Islam dan Muslim tidak dikenal dalam Islam. Oleh karenanya disebut bid'ah. Doa bersama dalam bentuk setiap pemuka agama berdoa secara bergiliran, maka orang Islam haram. Misalnya ada Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam. Doanya masing-masing terus giliran. Ya. Kemudian yang mimpin tuh non muslim, ini nggak boleh. Yang boleh tuh kalau yang memimpin itu muslim, ya. Kemudian yang lain cuma ngikutin itu boleh. Islam pemimpin lah. Oke. Islam yang memimpin itu boleh, kalau yang non muslim nggak boleh. Kalau misalnya nih nanti di kampus, kamu ikut organisasi kampus, terus di sana kan ada pengurus non muslim, terus kan doa bersama ya. Ya kamu harus nunjuk ketua bidang rohisnya atau bidang agamanya orang Islam. Nanti dia yang mimpin doa. Nanti ada yang Kristen, Buddha, Hindu ngikutin aja. Itu mah boleh. Kalau yang kamu tunjuk itu orang Buddha, misalnya suruh mimpin doa, ntar ribet kita sebagai yang Muslim. Yang mayoritas harus lebih dominan ya dalam sisi ini. Bukan berarti berlaku arogan, tidak, karena ini terkait dengan hukum doa. Dalil haramnya doa lintas agama, la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Ini wa doaul kafirina illa fi dhalal, dan doa orang-orang kafir itu hanya sia-sia belaka. Oke, saya sampai sini aja tentang ahlul kitab ya. Diingat-ingat, nanti kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Baik, ada yang mau didiskusikan?